Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat bergabung kembali di channel pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian verb dan jenis-jenisnya. Sebelum video kita mulai, tolong jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Verb, kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah suatu kata yang menggambarkan atau bermakna aktivitas atau keadaan. Berikut contohnya. Aktivitas seperti sleep, tidur, eat, makan, dan study, belajar. Sedangkan keadaan seperti forget, lupa, love, cinta, and remember, ingat. Kata kerja juga menunjukkan keadaan atau nama perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Berikut contohnya. Untuk perbuatan dalam kalimat Tony studies in Japan yang artinya Tony belajar di Jepang, kata studies merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek, yaitu Tony. Sedangkan yang menunjukkan keadaan adalah I forget your name, aku lupa namamu. Verb atau kata kerja dapat dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan kedudukannya. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsinya. Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan bentuknya, kata kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah present form atau infinitive form. Yang kedua adalah past form atau verb 2. Dan yang ketiga adalah participle form. Present form atau infinitive form memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah bare infinitive atau verb 1 asli, yaitu kata kerja tanpa tambahan apa-apa. Contohnya adalah wash, eat, work, dan go. Bentuk kedua adalah additional infinitive, yaitu bentuk verb 1 plus s atau es. Contohnya adalah washes, eats, works, dan goes. Bentuk yang ketiga adalah bentuk to infinitive, yaitu bentuk to plus verb 1. Contohnya adalah to wash, to eat, to go, dan to work. Untuk past form atau verb 2 memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah regular. Regular adalah kata kerja beraturan, yaitu kata kerja yang terbentuk dengan verb 1 plus d atau ed. Contohnya adalah washed. Washed merupakan bentuk verb 2 dari kata wash. Dan contoh yang kedua adalah work. Kata work merupakan bentuk verb 2 dari kata work. Jenis kedua dari past form adalah irregular. Irregular adalah kata kerja tidak beraturan, sehingga untuk mengetahui perubahan verb 1 ke verb 2, kita harus melihat kamus. Contohnya adalah at and when. At adalah bentuk verb 2 dari kata eat. Sedangkan when adalah bentuk verb 2 dari kata go. Untuk participle form juga memiliki 2 bentuk. Yang pertama adalah present participle, yaitu bentuk verb 1 plus ing. Contohnya adalah washing, eating, working, dan going. Untuk bentuk kedua adalah past participle atau verb 3. Memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah regular, yaitu beraturan.
Contohnya adalah washed and worked. Dan bentuk yang kedua adalah irregular atau tidak beraturan. Contohnya adalah eaten and gone. Eaten merupakan verb 3 dari kata eat, sedangkan gone adalah bentuk verb 3 dari kata go. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh yang ada di dalam tabel. Kolom pertama ini merupakan bentuk bare infinitive atau verb 1, yaitu kata kerja asli tanpa imbuhan apa-apa. Kolom kedua merupakan bentuk to infinitive, yaitu bentuk to plus verb 1. Oleh karena itu, kata kerjanya berawalan dengan to semua. Selanjutnya kolom ketiga ada additional infinitive, yaitu bentuk kata kerja ditambah s atau s, sehingga mereka berakhiran dengan s. Untuk past tense terbagi lagi menjadi dua, ada reguler sama irregular. Ada beberapa kata kerja yang masuk irregular dan ada juga yang masuk reguler. Untuk reguler, mereka berakhiran dengan ed atau d. Sedangkan untuk irregular, kata kerja tidak beraturan, sehingga harus melihat kamus. Untuk past participle atau verb 3, untuk regulernya itu bentuknya sama dengan reguler yang ada di past tense atau verb 2. Sedangkan untuk irregular juga harus melihat kamus karena bentuknya juga tidak beraturan. Sedangkan untuk present participle atau bentuk verb ing, semuanya berakhiran dengan ing. Berdasarkan kedudukannya, kata kerja atau verb terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ordinary verb atau main verb. Yang kedua adalah auxiliary verb atau helping verb. Ordinary verb adalah kata kerja utama. Dia selalu ada dalam kalimat. Dia bisa berdiri sendiri dan letaknya verb yang paling akhir. Hanya ada dalam kalimat sederhana. Sedangkan auxiliary verb atau helping verb adalah kata kerja bantu. Kata kerja ini bisa ada atau tidak dalam kalimat. Kata kerja ini tidak bisa berdiri sendiri atau selalu bersama main verb. Dan letaknya sebelum main verb. Kata kerja ini bisa lebih dari satu dalam kalimat sederhana. Berikut adalah contohnya. Contoh yang pertama adalah she works here. Kata works di sini merupakan ordinary verb. Contoh kedua, she does not work here. Kata does di sini merupakan auxiliary verb yang digunakan untuk membantu main verb atau ordinary verb yaitu work. Contoh selanjutnya adalah she is here, yang artinya dia di sini. Kata is merupakan ordinary verb. Yang selanjutnya adalah she is studying English now. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Kata is merupakan auxiliary verb yang digunakan untuk membantu main verb yaitu studying. Selanjutnya ada she would have been here. Dalam kalimat she would have been here, di sini ada dua kata auxiliary verb, yaitu would dan have. Sedangkan kata been di sini merupakan ordinary verb. Dia adalah verb yang paling akhir. Sedangkan dalam kalimat she would have been studying here, di sini memiliki tiga auxiliary verb, yaitu kata would, have, dan been. Sedangkan kata kerja terakhir, yaitu studying, merupakan ordinary verb. Ordinary verb atau main verb terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah transitive verb. Dan yang kedua adalah intransitive verb.
Mari kita bahas satu persatu. Transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Biasanya, dalam kamus itu dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf T. Transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau dalam kamus, biasanya kata kerja ini dilambangkan dengan huruf T. Kata kerja transitif atau transitive verb terbagi menjadi dua. Yang pertama ada monotransitive verb, yang kedua ada ditransitive verb. Monotransitive verb adalah kata kerja yang punya satu objek. Contohnya adalah kata drinks dalam kalimat Tono drinks the milk. Tono minum susu itu. The milk merupakan objek, sedangkan drink merupakan monotransitive verb. Sedangkan untuk ditransitive verb adalah kata kerja yang bisa punya dua objek. Objek ini terdiri dari dua. Yang pertama ada direct object atau disingkat DO. Yang kedua ada indirect object atau disingkat IO. Direct object adalah objek langsung yang umumnya bukan orang. Sedangkan indirect object adalah objek tidak langsung yang umumnya adalah orang. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah he buys Nafi a flower. Dia membelikan Nafi sebuah bunga. Kata Nafi merupakan indirect object atau objek tidak langsung, sedangkan a flower adalah direct object atau objek langsung. Contoh kedua, he buys a flower to Nafi. Dia membelikan sebuah bunga untuk Nafi. A flower merupakan direct object, sedangkan Nafi merupakan indirect object. Kalimat pertama dan kedua ini maknanya sama. Yang membedakan adalah letak atau posisi dari objeknya. Kalimat pertama, indirect object mendahului direct object. Sedangkan di kalimat kedua, direct object mendahului indirect object. Apabila direct object mendahului indirect object, maka harus ditambahkan kata to atau for. Intransitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Biasanya kalau dalam kamus kata kerja ini dilambangkan dengan huruf I kapital atau huruf I besar. Intransitive verb terbagi menjadi dua. Yang pertama ada complete prediction, sedangkan yang kedua ada incomplete prediction. Complete prediction adalah kata kerja yang bermakna lengkap, sehingga ia tidak membutuhkan pelengkap. Contohnya, Marjan is creeping. Marjan sedang merangkak. Kata merangkak tidak membutuhkan pelengkap, dan ia juga tidak membutuhkan objek. Sedangkan incomplete prediction adalah kata kerja yang bermakna belum lengkap, sehingga kata kerja ini membutuhkan pelengkap yang disebut subjective complement, yang bisa berupa noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Kata kerja ini disebut juga linking verb, yaitu verb yang menghubungkan subjek dengan subjective complement. Berikut contohnya. Marjan feels sleepy. Marjan merasa ngantuk. Kata feels atau merasa di sini membutuhkan pelengkap. Apabila kata sleepy atau ngantuk dihilangkan, maka kalimat ini maknanya belum lengkap. Beberapa contoh dari linking verb
atau kata kerja yang membutuhkan pelengkap adalah be, yaitu bisa berupa am, is, are, was, were, been, dan being. Dan beberapa kata kerja lain seperti become, yang artinya menjadi, look, yang artinya kelihatan, dan lain sebagainya. 2. Auxiliary verb atau helping verb. Auxiliary verb atau helping verb terbagi menjadi 3. Yang pertama ada primary auxiliary, yang kedua ada modal auxiliary, dan yang ketiga ada emphasized auxiliary. Mari kita bahas satu persatu. Primary auxiliary. Primary auxiliary adalah kata kerja bantu yang tidak memiliki makna kamus. Kata kerja ini digunakan untuk membentuk karakter tenses. Anggotanya adalah be, yang bisa berupa be, is, are, was, were, be, being, dan been. Dan digunakan untuk kalimat progresif dan kalimat pasif. Contohnya, she is sleeping dan the milk is drunk by him. She is sleeping yang artinya dia sedang tidur merupakan kalimat progresif. Sedangkan the milk is drunk by him yang artinya susu itu diminum oleh dia merupakan kalimat pasif. Anggota kedua ada do yang bisa berupa do, does, dan did. Dan digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Contoh, he did not come on time. Dia tidak datang tepat waktu. Kata did di sini digunakan untuk membantu membentuk kalimat negatif. Selanjutnya ada have yang bisa berupa have, has, dan had, digunakan untuk perfect tense. Contohnya, I have finished my work. Saya telah menyelesaikan pekerjaanku. Primary auxiliary atau kata kerja bantu jenis ini bisa menjadi ordinary verb atau kata kerja utama jika be digunakan untuk kalimat nominal. Contoh, Ami is a doctor. Ami seorang dokter. Do bermakna melakukan atau mengerjakan. Contoh, I do my homework every night. Aku mengerjakan PR-ku setiap malam. Dan have jika bermakna mempunyai atau memiliki. Contohnya, I have a book, yang artinya saya punya sebuah buku. Jenis auxiliary yang ketiga adalah emphasized auxiliary. Emphasized auxiliary digunakan untuk menyatakan makna sungguh atau benar-benar. Contoh, I do love her. Aku benar-benar mencintainya. Emphasized auxiliary hanya masuk atau digunakan pada kalimat verbal dan positif. Contohnya, I do love her merupakan kalimat verbal dan positif. Anggota emphasized auxiliary adalah do yang digunakan untuk present tense, does untuk present tense, dan did digunakan untuk past tense. Yang perlu diketahui bahwa do, does, did yang digunakan sebagai auxiliary selalu diikuti oleh verb one atau kata kerja bentuk pertama. Berdasarkan fungsinya, kata kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah finite verb.
Sedangkan yang kedua adalah non-finite verb. Finite verb adalah verb yang difungsikan sebagai verb. Finite verb menunjukkan tenses. Berikut contohnya. He swims every Sunday. Dia berenang setiap minggu. Kata swim di sini menunjukkan tenses present dan difungsikan sebagai kata kerja sebagaimana mestinya. Sedangkan non-finite verb adalah verb yang tidak difungsikan sebagai verb, melainkan bisa sebagai noun, yaitu kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Non-finite verb tidak menunjukkan tenses. Non-finite verb bisa dalam bentuk to infinitive, gerund, dan participle. Berikut contohnya. I like swimming. Aku suka berenang. Kata swimming merupakan non-finite verb yang difungsikan sebagai noun, kata benda. Dan dalam kalimat ini, swimming berkedudukan sebagai objek. Contoh kedua adalah to say is easy. Berkata itu mudah. To say di sini difungsikan sebagai noun dan berperan sebagai objek kalimat. Contoh yang terakhir adalah the food eaten by Joy is cheap. Makanan yang dimakan Joy itu murah. Kata eaten di sini difungsikan sebagai adjektif atau kata keterangan yang menjelaskan kata the food. Dan kata eaten di sini tidak berfungsi sebagai verb sebagaimana mestinya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.